Assalamualaikum Pak. Begini, mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Iya Bapak, tidak apa-apa. Begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, hari ini saya akan melaksanakan supervisi kelas. Jadi meninjau langsung Pak Cece sudah mengajar di dalam kelas. Itu ya Pak. Kira-kira supervisi apa ya Pak? Nah ini Pak Cece ada supervisi akademik namanya. Nah di sini supervisi akademik ini terbagi menjadi 3 tahapan. Jadi untuk yang sekarang ini disebutnya praobservasi. Nah kemudian dilanjutkan dengan observasi di mana nanti Pak Cecep mengajar di dalam kelas, kemudian saya yang menjadi supervisor yang mengamati kegiatan pembelajarannya. Kemudian setelah nanti proses kegiatan pembelajaran dalam kelas, nanti saya akan melaksanakan lagi berupa pasca observasi. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol lagi nanti setelah saya mengamati kegiatan, ada beberapa catatan yang nanti akan kita obrolkan bersama-sama setelah proses kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Cece bersedianya kapan ya? Bagaimana kalau setelah jam istirahat saja Pak? Oh boleh, saya mengikuti waktunya Bapak saja. Iya Pak. Pak, sebenarnya saya juga mempunyai masalah gitu di kelas. Jadi minat serta motivasi siswa atau murid saya itu kurang baik gitu Pak. Sering ngobrol dengan teman-temannya juga gitu. Oke, nah kira-kira dengan permasalahan yang tadi Pak Cecep, kira-kira apa yang akan Bapak Cecep lakukan? Saya akan mencoba dengan menggunakan media PowerPoint dan melalui tayangan video juga gitu Pak, agar minat belajar murid saya meningkat dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL agar murid-murid saya tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, bagus sekali ya. Tentunya harapannya dengan tadi rencana Pak Cecep dengan pembelajaran di kelas menggunakan PowerPoint dan video, mudah-mudahan murid atau anak-anak Pak Cecep di kelas ini menjadi lebih bersemangat dan juga lebih senang dalam belajarnya. Ya Pak, harapan saya juga seperti itu Pak. Oke, nah sekarang ada RPP-nya Pak? Ada Bapak? Alhamdulillah sudah dibuat ya. Nah, berdasarkan RPP di sini untuk kegiatan pembelajarannya, Pak Cecep ini mata pelajaran selain apa ya? Untuk yang nanti saya serah. Ya, untuk mata pelajaran yang akan saya lakukan nanti Pak, itu adalah pelajaran IPA. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya Pak? Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video, siswa mampu menelaah penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Kemudian dengan diskusi kelompok, siswa mampu merancang suatu karya berupa peta pikiran penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Jadi untuk yang nanti setelah istirahat, Pak ini akan membawakan mata pelajaran IPA ya, kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Nah, kira-kira dari tujuan tersebut area pengembangannya seperti apa Pak Cek? Kalau untuk area pengembangan yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan murid tentang sistem pencernaan manusia serta menelaah penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia Pak. Terus untuk mewujudkan tadi dari yang akan dikembangkan atau yang akan ingin dicapai, strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Cek seperti apa? Untuk strateginya yaitu saya akan menggunakan pendekatan saintifik Pak. Oh iya. Menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, menampilkan PowerPoint dan video tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah. Jadi tadi langkah-langkah yang strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Cek. Nah, berkaitan dengan pendekatan saintifik, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan ketika murid mengikuti pembelajaran? Mungkin langkah yang pertama itu siswa itu atau murid mengamati Pak, di mana mengamati itu bisa dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat dan yang lainnya. Yang kedua menanya, yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga mencoba, yaitu melakukan eksplorasi dan mengumpulkan informasi. Yang keempat menalar atau mengasosiasi, yaitu membahas hasil penemuannya dan menyusun dalam bentuk laporan sederhana.
Dan yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu menyajikan atau melakukan presentasi hasil dari kegiatan belajar. Oke, tadi Bapak menyebutkan selain pendekatan saintifik juga Bapak akan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira strategi apa yang akan nanti Bapak lakukan? Nah, dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini, Pak, saya itu membaginya ke dalam 6 fase atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan proyek, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, dan terakhir menguji hasil serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Oke, bagus sekali pemaparannya. Ternyata Bapak sudah mampu memunculkan ide dan gagasan, tentunya dengan Bapak sendiri memecahkan permasalahan yang tadi Bapak sebutkan di awal. Iya Pak, terima kasih. Awalnya saya juga bingung Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut dan merasa ragu-ragu untuk mencoba Pak, untuk mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan yang lain. Nah, jadi kita bisa berbagi permasalahan dan menemukan pemecahannya sendiri. Tadi kan saya tidak memecahkan masalah pada saya, tetapi pada saya sendiri yang menggali untuk memecahkan permasalahan tersebut. Iya, betul sekali Pak. Setelah sharing dan berdiskusi dengan Bapak, saya menjadi lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencoba hal-hal baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Ya, sama-sama Pak Cep ya. Nah, baiklah, terima kasih Pak Cep atas waktunya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan Pak Cep ya. Mudah-mudahan nanti setelah istirahat, supervisi yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin Pak. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan nanti diberikan kelancaran. Nah, terima kasih Pak Cep ya atas waktunya. Saya mohon izin dulu, saya akan mempersiapkan untuk lembar observasinya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat siang Pak Cep. Selamat siang juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah kalian semangat? Semangat. Ya, bagus ya. Nah, karena kalian sudah semangat ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapakah tadi yang datang paling awal ke sekolah? Irfan. Iya. Karena Irfan datang lebih awal ke sekolah, silakan Irfan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum kita lanjut kepada materi, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku.
sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Silakan. Ya silakan sih Pak. Ya sistem pernapasan pada manusia. Ya. Nah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah sebelum kita mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia, sebuah lagu ya, nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Ada apa yang dirasakan anak di bawah ini yang ada di depan kalian. Coba kalian amati dan silakan yang tahu acungkan tangannya. Silakan di depan. Sakit perut ya. Kira-kira anak tersebut bisa sakit perut itu karena apa ya? Makan yang pedas-pedas. Makan yang pedas-pedas. Ya, jadi yang ada di depan itu sakit perut karena memakan makanan yang pedas, dimasukkan ke dalam sistem pencernaannya sehingga sistem pencernaan anak tersebut menjadi terganggu dan merasakan sakit. Kita pada hari ini yang pertama, setelah mengamati video, kalian dapat menelaah penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia dengan cermat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, kalian dapat merancang peta pikiran penyebab gangguan pencernaan manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video dan melakukan diskusi, kalian dapat menelaah informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi, kalian dapat membuat ciri-ciri iklan media cetak dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita amati video berikut ini.
menceritakan tentang apa ya? Siapa yang tahu? Tuh, ya Heru? Sakit perut, ya betul Heru. Ya. Kemudian apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Silakan ajukan tangannya yang tahu. Siapa silakan. Makan makanan sembarangan. Tadi itu di video makan apa? Makan es krim, ya es krim. Lalatnya itu bertelur di dalam es krim, kemudian dimakan gitu ya oleh Davin gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi sakit perut? Siapa yang tahu? Ujungkan tangannya. Ada yang tahu? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan tadi kata si Pak makan makanan yang kotor Pak. Berarti untuk mengatasinya bagaimana? Tidak memakan makanan yang kotor, harus makan makanan yang bersih dan menyehatkan. Sekarang saatnya kalian berdiskusi. Ya. Sekarang saatnya kalian berdiskusi. Tempat duduknya ataupun pembagian kelompoknya sama seperti pembelajaran pada sebelumnya ya. Silakan bangkunya dirubah menjadi per kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih ya. Kalau kelompok. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Nah, sekarang coba perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan, kemudian isi sesuai dengan instruksi ya. Instruksinya baca terlebih dahulu bahan ajar dan LKPD. Sesudah dibaca, lihat petunjuk yang ada pada LKPD. Kemudian pahami langkah-langkah pengerjaan LKPD dan terakhir kerjakan tugasnya bersama kelompok secara berdiskusi dan kerjasama ya. Nah Bapak, jadi kita akan selesaikan LKPD ini atau karya ini atau proyek ini dibereskan hari ini. Silakan mulai berdiskusi.
alhamdulillah waktunya sudah habis ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, bagus ya. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok A sudah siap? Ya boleh kelompok A terlebih dahulu. Ya, dimohon untuk kelompok yang lain ya untuk mendengarkan, menyimak serta menghargai dari penampilan presentasi kelompok lain. Siap? Kelompok lain sudah siap? Siap. Ya. Yang terlalu tegang, stres, 5. Irama kita kucing. 6. Terlalu padat mengonsumsi gula. Alhamdulillah dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan cukup baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalian semua sudah hebat, ya, di sini Bapak mempunyai tepuk apresiasi, ya. Nah, begini cara tepuknya ya. Tepuk apresiasi. Kalau kata Bapak, tepuk apresiasi kalian. Gini, kamu oke, ya. Kalau laki-laki gini, kalau perempuan ini. Terus, kamu hebat, luar biasa. Ya, boleh dicoba? 2, 3, tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa. Mulai awal sampai saat ini kita sudah belajar apa saja? Siapa yang tahu acungkan tangannya? Yuk. Heru, sudah belajar apa saja kita tadi? Tentang? Iya betul Heru, tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Ya, kemudian buka lagi. Ya silakan tadi. Kita tadi sudah belajar mengenai sistem pencernaan yang ada pada manusia serta penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi di dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, setelah belajar pada pembelajaran hari ini, ya, Bapak ingin bertanya, apa perasaan kalian? Senang. Semuanya senang? Senang. Ya, bagus. Ya, kenapa kalian senang? Siapa yang tahu, Cuk yang tahu. Ya, Irfan, boleh? Karena apa? Karena sedang mempelajari sistem pencernaan Ada manusia ya, iya betul sekali ya. Irfan merasa senang karena sudah bisa mempelajari sistem pencernaan pada manusia katanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Jadi kalian nanti di rumah mohon dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Dan alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita dari awal sampai sekarang penutup sudah selesai. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan
bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Ya, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, silakan tempat duduknya kembali lagi seperti semula, ya, tidak berkelompok lagi. Dirapikan kembali tempat duduk. Sudah selesai? Silakan duduknya yang rapi, ya. Dan kemudian Irfan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan Irfan. Duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, ya, sesuai dengan urutan tadi kalian datang ke sekolah. Ya, terima kasih. Pak Cecep, terima kasih atas waktunya ya. Kebetulan baru tadi kita selesai pembelajaran Pak Cecep di dalam kelas. Nah, saya mohon waktunya sebentar. Nah, kita ngobrol aja lah, kita berbincang-bincang saja. Nah, dari pengalaman tadi waktu pembelajaran, maaf sebelumnya ya, saya sudah mengganggu Pak Cecep. Tetapi ini dalam suatu program, khususnya saya bergerak di pendidikan guru putra untuk melaksanakan coaching. Nah, di sini kita berbincang saja mengenai supervisi yang telah dilaksanakan tadi. Nah, secara garis besar menurut catatan saya selama observasi di kelas tadi berlangsung, kegiatan pembelajaran Pak Cecep sudah sangat luar biasa lah. Nah, kemudian juga pembelajarannya sangat menginspirasi buat saya juga sendiri. Itu Pak Cecep. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bersama saya di kelas bersama anak-anak, dan juga terima kasih atas apresiasi Bapak yang tadi sudah disampaikan. Itu kan menjadi motivasi saya untuk semakin meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas saya. Nah ya, berdasarkan catatan yang saya lihat menyimak dari kegiatan pembelajaran yang telah dibawakan oleh Bapak tadi dalam kelas,
berdasarkan RPP yang telah kita diskusikan di awal pada praobservasi di sana, alhamdulillah pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP. Kemudian juga tadi Pak Cecep menerapkan model dari project based learning ya. Nah, di sana saya lihat Pak Cecep sudah bisa mengakomodir kondisi siswa dari kebutuhan belajarnya. Kemudian juga saya lihat dalam pengelompokan Pak Cecep juga sudah bagus, anak-anaknya juga sudah aktif, kemudian mereka juga bisa berkolaborasi, kemudian mereka berinteraksi dengan teman sekelompoknya dalam mengerjakan proyek atau produk yang nanti akan dihasilkan sesuai dengan tema tadi ya, yaitu mengenai pelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia. Ya, terima kasih banyak Bapak atas apresiasi yang sudah Bapak berikan. Alhamdulillah pembelajaran sudah saya laksanakan, namun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki lagi Bapak. Nah, kalau saya lihat sih sebetulnya tidak banyak kekurangan Pak Cecep. Nah, tadi Pak Cecep mengungkapkan ada beberapa kekurangan, berarti Pak Cecep merasakan ada hambatan ya, ada kendala. Nah, kira-kira kendala apa selama tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak Cecep? Ya tentunya Pak, kendala itu ada ketika saya melaksanakan pembelajaran sudah dilaksanakan, namun masih belum maksimal sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Nah, adapun dari hambatan itu, yang pertama itu saya sulitnya mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam, ya. Kemudian sulitnya mengkondisikan siswa karena siswa itu merasa kurang cocok dengan teman kelompok. Oh, iya. Dan selanjutnya itu ketika diskusi berlangsung, jadi hanya sebagian siswa saja yang aktif, anaknya hanya menunggu hasilnya saja. Dan ketika proses presentasi, siswa masih merasa kurang percaya diri menampilkan hasil. Nah, dari hambatan tadi atau kendala yang dialami oleh Pak Cecep ya. Nah, kira-kira solusi atau tindak lanjut nanti dari kendala tersebut kira-kira Pak Cecep akan seperti apa? Untuk tindak lanjut yang mungkin saya akan lakukan ke depannya itu yang pertama menganalisis nilai siswa gitu ya. Untuk bahan evaluasi saya, kemudian memperbaiki RPP serta sumber belajar dan perangkat pembelajaran lainnya supaya lebih bervariasi. Dengan harapan saya mudah-mudahan berdampak positif untuk hasil pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira nanti tindak lanjut tersebut perlu dukungan atau tidak? Kalau dukungan tentunya ada Bapak. Iya. Dukungan baik dari internal diri saya maupun dari eksternal itu dari sekolah dan akademisi. Nah, komitmen Pak Cecep untuk kedepannya tadi dengan ada lanjut dan seterusnya, komitmennya seperti apa? Kemudian juga kapan akan dilaksanakan? Kalau untuk waktu itu Pak mungkin setelah pembelajaran ini akan langsung ya. saya berkomitmen juga akan tepat dan selalu meningkatkan kemampuan saya dalam memimpin pembelajaran di kelas. Begitu. Nah, sudah bagus, ada solusi tersendiri dari lakukan oleh Pak Cecep. Nah, sekarang saya bertanya perasaannya seperti apa yang dirasakan oleh Pak Cecep setelah kita melaksanakan pembelajaran, kemudian diawasi oleh seseorang, kemudian juga ketika belajar, kemudian setelah berbincang dengan saya, kira-kira perasaan yang muncul dari Pak Cecep seperti apa? Ya tentunya Pak, ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan lancar, saya merasa sangat senang gitu. Apalagi ketika ada orang yang melihat saya gitu, saya jadi merasa tertantang dan motivasi
ada yang evaluasi gitu kalau Oke, kemudian juga nih selain dari perasaan Pak Cep tentu juga lah nanti pada pembelajaran tadi ya membuat catatan juga. Nah, kira-kira dengan metode tadi kalau saya lihat ini pembelajarannya menyenangkan dalam murid ya, diantaranya dengan melakukan strategi atau langkah model pembelajaran project based learning. Nah, respon seperti apa ada yang dirasakan oleh murid seperti tadi ya? Kalau dari catatan yang saya lakukan, jadi siswa itu minat serta motivasi siswa itu menjadi semakin meningkat gitu, ya, karena mereka itu jadi apa ya, jadi terasa termotivasi gitu karena mereka dapat menyimak pembelajaran melalui tayangan PowerPoint, video gitu. Ya. Nah, berarti hal-hal positif apa nih dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Cecep, kemudian juga dengan penerapan model atau strategi yang baru, kira-kira hal positif apa yang bisa diambil oleh Pak Cecep? Jadi hal positif dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu, siswa itu jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran secara berkelompok ini, siswa ini jadi merasa bertanggung jawab gitu Pak untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Ya. Dan kemudian siswa juga merasa jadi melatih kepercayaan diri siswa gitu untuk menyampaikan hasil karyanya di depan kelas gitu dan menanggapi serta memberi masukan terhadap kelompok lain juga. Berarti apa yang telah dilakukan oleh Pak Cecep ini sebetulnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari Pak Cecep yang mengalami kendala. Sebetulnya kendala sudah bisa diselesaikan oleh Pak Cecep tersendiri ya. Tadi ada solusinya, Pak Cecep mau menganalisis, kemudian juga tindak lanjutnya tadi Pak Cecep mau mempersiapkan terlebih dahulu, baik itu dari sumber belajarnya, baik itu perencanaan yang matang dan seterusnya. Nah, untuk kedepannya juga Pak Cecep tadi sudah merancang tindak lanjut, kemudian komitmen juga yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kedepannya Pak Cecep bisa tidak menularkan kepada rekan-rekan yang lainnya? Kalau ditanya bisa atau tidak, ya saya masih ragu Pak karena belum pernah mempraktekannya gitu. Tapi mudah-mudahan dan saya juga akan berusaha supaya hal-hal positif yang sudah saya lakukan juga dapat ditiru oleh rekan sejawat saya. Nah, itu terima kasih Pak Cecep ya. Dari percakapan ini, dari perbincangan ini, intinya saya sebagai supervisor tadi ya, bukan untuk menggurui ya, tetapi dalam artian di sini kita mengajarkan, kita sharing, kemudian kita cari permasalahan yang Pak Cecep tadi kemukakan, juga permasalahannya sudah dipecahkan tersendiri oleh Pak Cecep. Itu hal-hal yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian juga nanti komitmennya saya tunggu ya Pak Cecep, komitmennya saya tunggu, kemudian kita juga sama-sama lah, saya juga sama-sama belajar, kita tularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Pak Cecep ya, atas waktunya. Mohon maaf tadi ya mengganggu, biasanya kalau orang yang baru atau keseringan kebanyakan orang kalau ada yang ngajar kemudian mengawasi takutnya jadi grogi dan seterusnya. Alhamdulillah Pak Cecep sudah luar biasa dalam artian mengajarnya sudah sangat baik. Justru saya merasa senang dan merasa tertantang Pak. Ada seorang supervisor yang sangat hebat yang akan mengevaluasi kalau saya ada kesalahan. Ya, dalam artian kita hilangkanlah kata evaluasi. Kita bukan untuk menilai sebetulnya, tetapi kita melihat, kemudian kita berbincang, kira-kira apa ada kendala, ada permasalahan, atau misalkan ada sesuatu yang perlu dibantu, itu saja sebetulnya. Bukan saya menilai Pak Cecep ya nanti. Nah, untuk kedepannya lah kita saling berbagi, Pak Cecep bisa menilai saya waktu mengajar dan seterusnya, kita berusaha. Nah Pak Cecep ya, kebetulan saya ada perlu ke Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh kita semakin kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Cecep ya. Sama-sama.